Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali pada pertemuan ke berapa ini? Keempat ya. Minggu yang lalu kita sudah sampai ke bab 2, mungkin sudah hampir habis untuk di bab 2, mengenai fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Nah, perlu diketahui sebelum materi diberikan, kalian mesti ingat apa yang ingin dicapai, kan gitu ya. Di sini ada tujuan pembelajaran, ada indikator. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kita walaupun sudah kemarin kita jelaskan, kita paparkan, tetapi tetap diingatkan bahwa siswa agar mampu menjelaskan fungsi dan peranan Pancasila. Siswa mampu menjelaskan sikap positif terhadap fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu nanti kita akan bahas agar tujuan itu tercapai. Intinya seperti itu. Nah, minggu yang lalu juga saya sudah sampaikan apa itu fungsi dan peranan. Sesungguhnya Pancasila itu adalah memiliki fungsi dan peran pokok, yaitu fungsi peran pokoknya sebenarnya ada 3. Apa itu? Yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Ini yang kemarin kita sudah lewati sambil mengingat kembali ya, anak-anak pelan-pelan aja. Nah, adapun fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia itu antara lain ada 9. Kalau di sini yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemarin juga sudah saya singgung sedikit mengenai bagaimana Pancasila disebutkan sebagai dasar negara. Kita bahas satu persatu ya. Yang nomor 1 ini ya, Pancasila sebagai dasar negara. Sejak Indonesia merdeka, secara de facto itu tanggal 17 Agustus 1945, sejak diproklamasikan gitu ya, itu secara de facto kita Indonesia sudah merdeka dengan menyatakan kemerdekaan lewat proklamasi kan begitu. Nah, kemudian besoknya tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia merdeka secara de jure. Ini penting diketahui kenapa? Karena pada saat tanggal 18 itulah Indonesia sudah merdeka secara utuh. Baik secara de facto maupun de jure. Itu maksudnya. Mengapa penting? Karena begitu disahkannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu, maka jelas bahwa negara Indonesia berdasarkan kepada ideologi Pancasila sekaligus sebagai dasar negara. Nah, pengertiannya mungkin anak bisa lihat bahwa Pancasila dijadikan dasar dalam berdirinya NKRI. Nah, jadi sejak Indonesia merdeka itu kita sudah berdiri, sebelum itu belum gitu ya. Dan digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara atau penyelenggaraan negara. Itu intinya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara
Artinya Pancasila dijadikan dasar atau pedoman dalam mengatur pemerintahan negara atau penyelenggara negara. Nah, pemahamannya di sini bisa diperluas. Pemerintahan negara dan penyelenggara negara. Jadi penyelenggara negara itu identik dengan pemerintahan negara yang tertuang di dalam lembaga-lembaga negara. Mungkin kalian sudah pahami itu ada 13 lembaga negara. Baik itu dari lembaga tinggi negara, kemudian lembaga kementerian dan non-kementerian, gitu. Lembaga negara itu antara lain MPR, gitu ya, Presiden, DPR, DPD, sampai terakhir ke KPU itu ada 13. Nanti anak harus mampu menyebutkan itu, gitu. Ya, di SMP sudah diajarkan itu, karena Pak juga mengajar di SMP, jadi apa yang sudah diajarkan dari kelas 7 sampai kelas 9, lanjut sekarang gitu. Jadi anak kalau masih lupa ya harus dibaca kembali gitu. Nah, itulah sebagai dasar atau pedoman Pancasila itu dijadikan dasar negara. Bahwa Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia. Itu pemahaman selanjutnya. Kemudian masing-masing warga negara dapat hidup layak sebagai manusia, yakni bisa mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya. Itu juga tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada hak asasi manusia yang disebut dengan HAM. Itu ada. Itu kita pelajari nanti di kelas 11. Kita lanjut lagi. Setelah mewujudkan kesejahteraan baik lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini keadilan sosial sila ke-5. Nah, di sana tertuang kemanusiaan. Manusia harus disejajarkan dengan manusia lainnya. Kemudian apapun hasil pembangunan itu harus dijadikan ukuran untuk disejahterakan. Intinya tujuan negara itu tertuang di dalam sila pertama sampai sila ke-5. Itu intinya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara dapat kita simpulkan bahwa adalah Pancasila itu sebagai pedoman hidup, pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas negara, lembaga negara, pemerintahan, baik pemerintahan dalam arti luas maupun dalam arti sempit, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itu intinya. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Kenapa setelah Pancasila sebagai dasar negara, kemudian pandangan hidup ya? Setelah kita punya, ibaratkan rumah, setelah kita punya fondasi, tentu kita akan memiliki pandangan untuk apa nanti. Nah, penjelasannya di sini anak-anak boleh lihat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu maksudnya adalah penjelasannya tanpa memiliki pandangan hidup maka sesuatu bangsa akan merasa terus terombang-ambing dalam menghadapi
persoalan-persoalan besar yang timbul baik di masyarakat sendiri maupun dalam pergaulan umat manusia, dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Itu poin pentingnya. Artinya hampir seluruh negara yang berdiri di muka bumi ini itu pasti memiliki yang namanya pandangan hidup bangsanya masing-masing. Tentu pandangan hidup bangsa Indonesia dengan bangsa lain atau bangsa Amerika, Eropa tentu berbeda. Walaupun di satu sisi ada juga persamaan. Karena corak dan karakternya bangsa itu berbeda. Tergantung pada budaya dan corak kehidupan masyarakatnya. Nah, bagaimana tidak ada pandangan hidup ini? Kita katanya adalah sampai terombang-ambing. Nah, contohkan kalau kita secara individu ini hidup, tentu juga memiliki filosofi gitu ya, memiliki pandangan hidup, memiliki nanti cita-cita dan tujuan. Agar mampu berdiri kokoh. Gitu. Makanya kita memiliki sebuah pandangan di dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas, maka suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan sebagaimana dia dapat memecahkan masalah-masalah. Karena kita setiap bangsa di dunia akan tentu memiliki masalah. Karena hidup ini sesungguhnya adalah bagaimana kita mampu memecahkan masalah itu sendiri. Kalau di kita masalah mungkin secara individu juga ada masalah permasalahan di dalam hidup kita, kemudian di keluarga punya masalah, tetapi sejauh mana kita mampu menyelesaikan masalah itu. Nah, di dalam satu bangsa, satu negara, apalagi yang lebih luas, itu memiliki masalah, baik masalah di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan. Nah, untuk mengatasi berbagai masalah inilah diperlukan namanya pandangan hidup bangsa yang menjadi intinya adalah ideologi itu harus kuat. Jadi Pancasila sebagai dasar negara yang telah disebutkan tadi dijadikan sebagai pedoman dalam gerak kehidupan negara. Agar negara dan rakyatnya semakin maju dan berkembang. Nah, dengan demikian, pandangan hidup suatu bangsa, yaitu cita-cita bangsa, berupa pemikiran-pemikiran yang mendalam, atau ide atau gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Agar negara kita bisa sejajar dengan negara-negara maju, baik di Eropa maupun di Asia. Itu tergantung kepada para pemimpin kita dan para generasi muda kita. Nah, tugas anak-anak adalah bagaimana mengukuhkan diri, bagaimana mencerdaskan diri, bagaimana pikiran-pikiran yang mendalam itu agar tidak terombang-ambing. Maka diberikanlah pandangan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila itu adalah final. Sudah sepakat bahwa Indonesia sudah menyatakan diri bahwa nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga, Pancasila dikatakan sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia tentu sebagai pribadi itu yang artinya apa? Ciri-ciri, ya, ciri khas. Kalau kita baca di sini, yang dimaksud dalam kepribadian bangsa Indonesia secara luas adalah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Jadi apa ciri bangsa Indonesia tentu tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Tentu ada perbedaan walaupun di satu sisi ada persamaan.
Tapi yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, itulah yang disebut dengan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hal tersebut mencerminkan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Jadi Pancasila yang dijadikan sebagai kepribadian bangsa agar tumbuh sepanjang masa. Jadi tumbuh selama-lamanya. Jadi kepribadian itu agar tidak keluar dari hal-hal yang pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila yang punya ciri khas yang membedakan dengan jelas bahwa kita memiliki corak di budaya, memiliki adat istiadat. Itu apalagi Bali dikatakan objek pariwisata karena keunikan. Jadi budayanya termasuk sudah dikenal, mohon maaf, bahkan dulu katanya Bali lebih dikenal dari Indonesia. Itu pernah kita dengar mungkin beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi sekarang Bali Indonesia adalah sudah menjadi satu kesatuan, maka pariwisata bahkan pemerintah punya program membuka pariwisata seperti Bali 10 Bali baru kan begitu. Pernah seperti itu. Mungkin programnya karena ada situasi pandemi mungkin agak tertunda gitu. Oleh karena itulah Pancasila disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi kepribadian itu intinya adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh akar budaya bangsa Indonesia, oleh karakter manusianya. Kita tentu bisa gampang membedakan bagaimana karakter orang Bali dengan karakter orang di luar. Itu aja sudah ada perbedaan. Dialektikanya berbeda, narasi berbicaranya berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan ciri-ciri khusus atau ciri khas yang dimiliki warga bangsa Indonesia. Karena banyaknya perbedaan itulah maka nanti untuk selanjutnya Pancasila juga sebagai alat pemersatu. Gitu. Itu kesimpulannya bahwa kepribadian itu ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Itu bisa dikembangkan nanti. Lanjut. Yang nomor 4 sekarang, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, sejak diproklamasikannya Indonesia itu, kita telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti Pak jelaskan tadi, kesepakatan itu terwujud sejak tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara. Oleh siapa? Oleh PPKI. Masih ingat apa kepanjangan PPKI? PKI apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa tuh. Sebelum PPKI ada namanya Badan BPUPKI. Bentukan Jepang itu kalau kita lihat sejarah. BPUPKI adalah Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Shumityo Osakai. Sedangkan PPKI dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Shumi Inkai. Ya. Jadi itu mesti kita pahami. Sejak disahkannya sebagai dasar negara, kita memiliki undang-undang dasar, syarat-syarat unsur-unsur pembentukan negara kan harus memiliki konstitusi, ideologi, selain wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat.
Kenapa PPKI pada saat itu mengesahkan Undang-Undang Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa? Karena PPKI pada saat itu dianggap penjelmaan dari seluruh wakil-wakil dari setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke. Keseluruhan daerah provinsi, kabupaten, kota itu pada saat founding father para pendiri bangsa itu sudah tergabung dalam BPUPKI, kemudian diganti dengan setelah bubar BPUPKI, kemudian dibentuklah PPKI dengan ketuanya Insinyur Soekarno, gitu. Itu dianggap sudah penjelmaan dari seluruh bangsa Indonesia. Maka diberikan kewenangan untuk mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang mana setelah disahkan tanggal 18 Agustus 1945 itu, maka bangsa Indonesia sudah menyatakan bahwa kita memiliki perjanjian luhur yang damai, yang bertujuan untuk mesejahterakan bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, lanjut yang kelima sekarang. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Mungkin kalian juga sudah pahami sumber segala sumber hukum. Artinya sentralnya sumber hukum. Jadi semua aturan yang ada di bawahnya artinya harus mengacu kepada sumber hukum. Artinya harus mengacu kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional, tahu maksudnya konstitusional, secara sah dan meyakinkan bahwa Pancasila harus dijadikan tolak ukur untuk mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, beserta pemerintah negara sebagai dasar negara. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum yang disebutkan tadi, maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itulah inti daripada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi Pancasila adalah hukum tertinggi, sumber tertib hukum tertinggi, kemudian perangkat hukum di bawahnya itu sama sekali tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum di atasnya. Maka muncullah apa yang disebut dengan tata urutan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Undang-Undang 10 tahun 2004 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2018 gitu, di mana dinyatakan dalam peraturan itu adalah undang-undang tertinggi tentu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2 adalah undang-undang atau Perpu. Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, yang nomor 3, setelah adanya undang-undang atau Perpu, maka untuk melaksanakannya diterbitkanlah PP, peraturan pemerintah. Setelah itu Perpres, peraturan presiden. Kelima adalah peraturan
peraturan di daerah, baik daerah provinsi, daerah kabupaten, maupun wali kota. Itu tata urutannya. Dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Nah, peraturan dari Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusional bangsa Indonesia sampai ke peraturan daerah bahkan sampai tingkat desa itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Itu yang dimaksud dengan tertib hukum tertinggi adalah Pancasila. Maka Pancasila dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketentuan tertinggi dalam negara Indonesia. Pancasila bukanlah aturan, tetapi adalah pedoman. Ya, itu yang membedakan. Makanya dalam tata urutan perundang-undangan tidak ada Pancasila nomor 1. Karena Pancasila adalah menjiwai seluruh undang-undang dasar atau undang-undang di bawahnya yang seperti Pak sebutkan tadi. Itu ya mungkin bisa pelan-pelan aja supaya tidak jenuh juga gitu ya. Jadi kita mungkin sampai 5 dulu. Yang nomor 1 tadi adalah Pancasila sebagai dasar negara. Itu sudah kalian pahami. Pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang nomor 5, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kalau kalian mau bertanya, mungkin boleh, masih ada waktu. Atau nanti bisa lewat WA Bapak. Mungkin sebelum saya akhiri, anak-anak mesti jangan lupa apa yang dicanangkan oleh program pemerintah, bagaimana kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena hari ini, mungkin anak-anak ada yang belum tahu, hari ini tanggal 7 September 2020, itu adalah awal penerapan Pergub nomor 46 2020 tentang apa? Tentang sanksi yang akan diambil oleh pemerintah daerah apabila tidak menggunakan masker. Ingat ya, mulai hari ini. Nanti kalau anak-anak misalnya keluar, harus wajib menggunakan masker. Kalau tidak, nanti didenda minimal Rp100.000. Maksimalnya Rp1.000.000. Ya, itu ada pergubnya mulai hari ini anak-anak. Kalau keluar rumah, kalau di rumah sih nggak apa-apa. Kalau tidak penting ya jangan keluar. Kalau anak penting keluar harus pakai masker. Itu himbauan pemerintah. Karena sudah ada pergub berarti kita wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Dan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam mengatasi pandemi ini. Bagaimana kita bisa selamat semuanya. Mudah-mudahan situasi ini bisa segera pulih dan kita dapat sekarang sudah hidup secara new normal. Yang dimaksud adalah kebiasaan yang baru, bukan kembali seperti sebelum pandemi, tetapi kebiasaan baru yang mewaspadai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Sebab antara kesehatan dan ekonomi itu harus saling menyempurnakan. Jadi kalau sehat, maka kita bisa melaksanakan kegiatan ekonomi. Nah, itu sebagai tambahan karena setiap guru mengajar mesti menyelipkan itu, gitu ya. Saya kira sebelum saya akhiri, mungkin saya beritahukan, mungkin anak-anak siap
untuk ulangan harian nanti ya, ulangan harian bab 1, bab 2 itu ya. Nah, nanti saya akan upload ulangan hariannya agar anak-anak juga mempersiapkan diri, dibaca-baca buku paket. Kalau ada buku LKS juga bisa. Dan jangan lupa baca Undang-Undang Dasar ya. Sekian dari saya, minggu depan kita bisa laksanakan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu tatap muka gitu. Mungkin sekarang ini di sekolah sudah mempersiapkan, mungkin rencananya habis Galungan Kuningan anak-anak bisa tatap muka. Itu programnya. Mudah-mudahan diizinkan juga dari pemerintah. Nah, sekian dari Bapak. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf juga ya. Dan semangat belajar walaupun tidak datang ke sekolah, tetap belajar, kerjakan tugas dengan baik, jaga kesehatan, dan terakhir saya ucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dan saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Dan anak-anak bisa istirahat, sudah bisa keluar dari daring ini.